Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di Al-Halqah As-Sadisa. Halaqah Sadisa berada pada seri yang ke-6 pada kajian kita serial ilmu waris. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wanfa'na bima alimna. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikan ilmu yang telah kami miliki melahirkan sebuah amalan saleh. Pada seri yang lalu kita membahas tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Jadi pemirsa sekalian, warisan itu bukan ada begitu saja atau bukan hanya sekedar keluarga. Tidak, tetapi memang sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kenapa bisa demikian? Karena harta ini adalah fitnah. Ya, harta fitnah. Maka untuk menutup pintu fitnah ini, menutup pintu keburukan, biar tidak terjadi konflik semuanya. Karena harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Dan manusia tidak akan pernah merasa puas dengan harta yang dia miliki illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati dan diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan kepada kita, garis-garis syariahnya yang berkaitan dengan warisan ini, bahwa ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu mendapatkan warisan, seperti pembahasan yang lalu, yaitu pertama ya, seseorang bisa mendapatkan waris satu karena pernikahan. Ya, ini yang lalu kita pelajari ya. Maksud pernikahan adalah akad. Kemudian yang kedua adalah nasab. Ya, nasab ini jalur keturunan. Ya, nasab adalah keturunan atau dengan bahasa lain, mereka yang berasal dari rahim yang sama. Ya, ini sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan warisan. Ya. Pernikahan melahirkan suami dan istri. Nah, nasab melahirkan keturunan, yaitu orang tua, anak, kemudian saudara, ya, saudara kandung seayah, kemudian paman di sini. Ya, nanti kita akan jelaskan siapa yang dimaksud paman. Ini sebab seseorang mendapatkan warisan. Nah, hari ini kita akan memasuki pembahasan yang lain yang disebut oleh para ulama fikih dengan istilah mawani' al-irth. Mereka mengatakan mawani'u al-irthi. Apa artinya mawani'ul irth? Mawani'ul irth adalah penghalang-penghalang, ya, penghalang
penghalang warisan. Artinya ada sesuatu, jika dilakukan berarti ini ada sesuatu ya, sesuatu jika dilakukan maka dia tidak mendapatkan warisan ya, dia tidak dapat warisan. Ini namanya penghalang ya. Jadi penghalang seseorang, jika dia melakukan ini maka dia tidak bisa dapat warisan. Namanya mani', penghalangnya. Sebetulnya aslinya dia ahli waris, dia berhak mendapatkan warisan dari sisi pernikahan umpamanya, atau dari sisi nasab keturunan tadi, dia itu sebab ya, itu sebab, artinya dia memang berhak dapat warisan dari sisi situ. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu di mana sesuatu ini dinilai oleh syariat Islam sebagai penghalang. Nah, karena dia melakukan sesuatu atau ada dirinya hal itu, maka dia akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan warisan. Jadi penghalang. Seperti umpama najis sholat ya, itu penghalang seseorang untuk sholat, akhirnya dia nggak bisa sholat umpamanya. Jadi ada sesuatu yang menjadikan dia tidak bisa lagi mendapatkan warisan. Apa itu penghalang warisan ini ya? Yang pertama, penghalang warisan. Jadi penghalang warisan ini, penghalang warisan. Apa itu? Satu, pembunuhan. Ya. Pembunuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika seorang anak umpamanya, seorang anak membunuh ayahnya, maka ini adalah apa? Ini penghalang bagi dia. Jadi ini penghalang bagi dia, penghalang dari warisan. Ya, ini penghalang dari warisan. Jadi ini pembunuhan. Jadi jika seorang anak umpamanya membunuh ayahnya dengan sengaja, ya, dengan unsur kezaliman, dia membunuhnya di sini dengan sengaja, atau karena faktor kezaliman, ya, kezaliman, ya. Tentu di sini ada perincian yang panjang dari kalangan para ulama, dan di sini rinciannya itu akhirnya menjadi perselisihan dari kalangan para madzhab arba'ah. Cuman saya tidak terlalu masuk ke dalam dari rincian para ulama madzhab di sini. Saya cukup menjelaskan kepada pemirsa Fatwa TV bahwa penghalang di sini yang dimaksud sesuatu yang menghalangi seseorang untuk dapat warisan. Apa itu pembunuhan? Ya, istilah pembunuhan insya Allah kita faham di benak kita, seseorang membunuh orang lain, ya, membunuh orang lain. Bukan yang dimaksud pembunuhan di sini adalah si A dibunuh oleh waliul amr karena faktor qisas umpama. Si A dibunuh karena diqisas, bukan. Tapi memang dia membunuh seseorang karena udwan, karena kezaliman dia, karena sikap melampaui batas dia. Jadi jika seseorang umpama anak membunuh ayahnya, ya, membunuh ayahnya dengan berbagai macam caralah, yang jelas dia membunuh ayahnya, maka pembunuhan yang dilakukan oleh si anak kepada si ayah ini akan menjadikan penghalang bagi dia untuk mendapatkan warisan. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarithul qatilu syai'a. Pembunuh tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ya, pembunuh tidak mendapatkan warisan sama sekali. Di sini para ulama fikih mengatakan, man ta'ajjala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmani. Seseorang yang ingin mendapatkan warisan buru-buru, ya, dia ingin dapat warisan dengan cara yang cepat, buru-buru dia, maka dia memilih jalan pintas, yaitu membunuh pewarisnya, maka dia akan dihukumi dengan lawan dari apa yang dia inginkan. Dia ingin dapat warisan cepat-cepat, karena dia membunuh maka dihukum dengan lawannya. Apa itu? Yaitu dia tidak menjadi ahli waris sama sekali pada akhirnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, artinya syariat Islam ini saddud dzari'ah, menutup pintu rapat-rapat segala macam bentuk pembunuhan kepada orang lain, ya, membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan tujuan-tujuan yaitu yang bersifat materi. Kita tahu manusia ini kan zaluman jahula, kata Allah. Manusia ini banyak sekali melakukan kezaliman-kezaliman. Manusia ini jahul, diliputi dengan ketidaktahuan, kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan. Ketika harta itu sudah menguasai pikiran seseorang, obsesi dia untuk menguasai sebuah harta itu sudah menguasai pikiran dan hati dia, orang bilang dia akan gelap mata, hilang akal sehatnya, hilang ilmunya dia, maka jadilah dia orang jahil. Dia akhirnya memilih jalan pintas untuk mengakhiri dan menghabisi nyawa, bahkan tak segan-segan itu adalah nyawa orang tuanya atau nyawa istrinya atau nyawa suaminya demi untuk mendapatkan harta warisan. Ya, tentu ini perkara yang sangat keji sekali. Makanya syariat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam syariatnya, menghukum orang yang seperti ini dengan apa? Dengan menghalangi dia dari harta warisan itu. Ya, la yarithul qatilu syai'a. Pembunuh tidak mendapatkan warisan sama sekali. Ya. Ini sebab yang penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua, ya. Semoga penghalang yang pertama ini, pemirsa, tidak terjadi di masyarakat, karena ini sangat keji sekali, ya. Demi harta dia harus bunuh orang tuanya, demi harta dia harus bunuh ibunya, ayahnya, demi harta dia harus membunuh istrinya atau anaknya atau suaminya. Fala haula wala quwata illa billah. Ini benar-benar manusia-manusia yang tidak memiliki iman di dalam hatinya, dibutahkan oleh materi, dan manusia-manusia yang benar-benar zalim, dipenuhi dengan kezaliman demi materi. Dia mau melakukan apapun, dia sudah nggak memperdulikan lagi bahwa ini adalah perbuatan keji atau jahat. Dia tidak memperdulikan lagi. Benar pepatah tadi mengatakan, dibutakan oleh harta. Wal'iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari sifat cinta terhadap harta yang sangat berlebih seperti ini. Wal'iyadzubillah. Kita masuk pada penghalang yang kedua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Penghalang seseorang untuk dapat warisan, ya. Yang kedua sekarang, apa yang kedua penghalang ini? Penghalang yang kedua adalah ikhtilafuddin, beda agama. Beda agama. Nah, ini kasus ini pemirsa sekalian banyak terjadi di masyarakat kita. Seperti apa? Saya ambil contoh seperti ini. Di sini ada seorang ayah. Ya, ini ada ayah.
Ya. Kemudian ada di sini anak. Di sini ada anak umpamanya. Ya. Ini ayah agamanya Islam. Ya. Ini anak agamanya non-Muslim. Non-Muslim. Atau bahasa kita umpama anggap Kristen lah. Ya. Nah, berarti di sini terjadi apa? Ikhtilaf din, beda agama. Ya. Kemudian ini kan beda agama. Yang ini Muslim, si ayahnya Islam, yang ini Kristen. Ya. Atau bisa jadi sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Kemudian si ayah wafat. Ini ayah wafat. Ya. Ayahnya wafat. Ya. Jadi saat ayahnya wafat, jadi di saat ayahnya wafat, jadi di saat ayah wafat, di saat ayah wafat, dia ini Kristen. Ya, di saat ayah wafat, ini anak Kristen. Muslim, non-Muslim. Ya, ini gambarannya. Beda agama, ya pemirsa, fahami ini. Ini banyak sekali. Nah, ini yang terjadi di masyarakat cukup banyak yang seperti ini, ya. Fahami gambaran ini dulu, ya. Saya ulangi lagi, ya. Ayah umpamanya Islam atau ibu lah, ya. Saya ambil contoh ayah atau si ibu. Ayah atau ibu di sini Islam. Kemudian anaknya mungkin karena faktor salah pergaulan, ya, salah pertemanan, salah bacaan buku, bisa jadi karena ada beberapa kasus yang masuk ke kita bisa salah pergaulan. Ada lagi salah bacaan, dia membaca buku-buku atau masuk dalam sebuah lingkup perkuliahan yang itu merusak pikiran dia, merusak fitrah dia yang Allah ciptakan dia dengan fitrah itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak terlahir dalam fitrah, yaitu iman, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia salah bacaan-bacaan buku, kemudian salah masuk dalam dunia perkuliahan, yang akhirnya dia memilih dengan bahasa mereka memilih atas dasar kesadaran murtad, keluar dari Islam, Kristen, masuk agama Kristen umpamanya. Nah, lalu tak lama setelah itu sang ayah atau sang ibu ini wafat. Ini wafat. Ya. Ketika sang ibu atau ayah ini wafat, anak ini agamanya sudah Kristen. Ya. Nah, sang anak ini agamanya Kristen. Ya. Apa hukumnya? Apakah anak ini? Nah, disinilah yang jadi pertanyaan pemirsa. Nah, apa dia dapat warisan? Dapat warisan? Nah, ini masalah besar. Apa dia dapat warisan? Dari siapa? Dari ayahnya yang Muslim, sedangkan dia sendiri non-Muslim. Nah, ini yang dikatakan, ini yang menjadi pembahasan dalam penghalang yang kedua ini, yaitu apa? Beda agama. Apa maksudnya? Ini penghalang. Terus berarti ini tidak dapat warisan. Ya, walaupun ini anak, dia tidak dapat warisan. Kenapa dia tidak mendapatkan warisan? Alasannya ini, beda agama. Ya, beda agama. Ya. Ini adalah pendapat jumhur, ini pendapat kebanyakan para ulama. Ini banyak pandangan jumhur. Istilah jumhur ini maksudnya kebanyakan para ulama.
Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama. Apa dasar mereka? Nah, biar jelas karena ini kasus banyak terjadi. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan la yarithu. Saya catat nih hadisnya. La yarithu al muslimu al kafira. La yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima, ya, walal kafiru al muslima, ya, walal kafiru al muslima. Apa artinya la yarithu? Lihat ini, la yarithu. La yarithu itu apa? Tidak mewarisi, ya, tidak mewarisi. Siapa itu? Orang Islam. Ya, orang Islam tidak mewariskan hartanya, tidak mewariskan, ya, tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir. Begitu pula orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang Islam. Jadi artinya apa? Tidak ada saling apa? Saling waris mewarisi. Siapa antar siapa? Antar beda agama. Nah, ini kesimpulannya. Hadis ini riwayat ini muttafaq alaih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ini riwayat Bukhari dan Muslim. Saya kira cukup jelas sekali ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jika atau sebaliknya, pemirsa sekalian, umpama si anak Muslim, lalu si anak wafat, kemudian ayahnya non Muslim, maka si ayah tidak bisa mendapat warisan dari si anak. Kenapa? Karena sudah beda agama, sudah tidak bisa saling mewarisi itu tadi. Ya, begitulah kasus seterusnya. Ya, umpama seorang suaminya Islam, istrinya non Muslim. Ya, suaminya Islam, istrinya non Muslim. Lalu si suami wafat, istrinya non Muslim, maka si istri ini tidak bisa dapat warisan dari suaminya. Atau sebaliknya, si istri non Muslim, ya, si istrinya non Muslim, si suami Muslim, lalu si istri wafat dan si istri punya harta, maka si suami tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan istri ini. Nah, inilah pemirsa sekalian yang disebut oleh para ulama dengan istilah penghalang warisan. Jadi ini yang namanya penghalang warisan, ya, yaitu apa tadi sebagai kesimpulan pada temuan kita kali ini, penghalang warisan. Jadi penghalang waris itu ada dua penghalangnya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah pembunuhan. Ya, yang pertama adalah pembunuhan. Yang kedua adalah beda agama. Nah, ini ya, ini adalah penghalangnya. Kalau ini dilakukan salah satunya, maka dia tidak akan dapat warisan. Jadi pembunuhan untuk membunuh seseorang dengan tujuan apa?
ingin mempercepat dapat warisan, dibunuh biar cepat dapat warisan dia. Ya, kelamaan nunggunya, udah kita bunuh aja deh, kita kasih aja racun yang mematikan. Ya, kita minumannya kasih sianida umpama yang pernah heboh, udah biar apa? Biar langsung mati dapat warisan. Nah, ini penghalang ya. Atau beda agama dengan dalih cinta, akhirnya si laki ini menikahi perempuan yang beda agama ya. Lalu si lelaki ini wafat alias si suami ini wafat, maka si perempuan yaitu istri yang agamanya berbeda ini, mereka tidak lagi saling waris mewarisi. Inilah aturan dalam Islam. Apa itu? Berarti ini tujuannya adalah sad dzari'ah, menutup pintu, yakni tujuannya apa? Menutup pintu apa? Kriminalitas ya. Terus ini tujuannya apa? Tujuannya ini adalah menjaga agama alias menjaga iman. Jadi menjaga iman seseorang biar imannya tetap terjaga, tidak tercampur dengan unsur kekufuran. Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Agama Islamlah satu-satunya yang bisa menghantarkan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma habbib ilainal iman wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah kecintaan di hati kita semua tentang al-iman, perihal keislaman ini, dan berikan kebencian di hati kita terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Inilah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan kapan seseorang mendapat waris dan kapan dia dikatakan tidak berhak mendapatkan waris atau melakukan perbuatan yang menjadikan dia didiskualifikasi ibaratnya dari para ahli waris. Semoga serial kita kali ini yang ke-6 ini bisa difahami dengan baik. Kita akan lanjutkan pada halaqah yang berikutnya, seri yang ke-7 dan selanjutnya. Semoga kita bisa mengikuti serial kajian ilmu waris ini, dan semoga ilmu ini bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, kerabat kita, dan teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.